dibawa ke sel, sebaliknya CO2 yang ada di dalam sel akan diikat oleh masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, jadi pernafasan nanti sebagai pernafasan internal. Jadi kebalikan dari di alveolus, ya, jadi di sini di jaringan CO2-nya yang masuk ke aliran darah, O2-nya yang masuk ke jaringan. Ini juga nanti ada beberapa proses reaksi pelepasan, ya, pelepasan O2, ya, dan juga bagaimana pengikatan CO2 ke darah. Nah, jadi reaksi-reaksi itu nanti juga dipercepat ya oleh adanya enzim, ya, enzim karbonat anhidrase yang ada di dalam eritrosit. Nah, ini bisa dilihat gambar yang kiri dan kanan. Ini yang A itu adalah proses pertukaran oksigen dari alveolus, ya, dan CO2 dari darah ke alveolus. Kalau oksigen dari alveolus ke darah, sedangkan di sebelah kanan yang B itu yang ada di jaringan, ya, perbedaannya seperti itu. Jadi ini terjadi pengikatan dan pelepasan gas-gas tersebut di dalam intinya pelepasan dan pengikatan itu ada di pembuluh darah, ya. Jadi pembuluh darah yang ada di dekat alveolus maupun pembuluh darah yang ada di dekat jaringan perifer. Nah, untuk pertukaran oksigen, oksigen itu sebagian besar ini akan diangkut oleh hemoglobin, ya, dalam sel darah merah. Jadi ikatannya Hb plus O2, ya, 4 plus 4 O2 di dalam paru-paru nanti akan berubah menjadi 4 HbO2 untuk diangkut, ya, lewat Hb. Sebaliknya Hb ini nanti di dalam jaringan, ya, akan melepaskan O2-nya, ya. Jadi terjadi reaksi yang balik, jadi akan dilepas menjadi Hb dan O2. Nah, untuk proses pengikatan dan pelepasan O2 ini dipengaruhi oleh jadi kadar O2, kadar CO2 dan tekanan O2. Ya, jadi untuk pertukaran oksigen, ya, kenapa tadi Hb itu diikat oleh O2 diikat oleh Hb, kenapa Hb kemudian di jaringan itu kan melepaskan O2-nya, itu semuanya tergantung dari tadi adanya kadar O2, kadar CO2 dan tekanan O2. Jadi tentunya di sini di alveolus, kemudian di pembuluh darah yang ada dekat alveolus, sama di pembuluh darah yang ada di jaringan, itu ada perbedaan tadi O2, CO2 dan tekanan O2-nya. Ya. Nah, untuk pengangkutan pertukaran O2. Nah, untuk pertukaran CO2 ini ada 3 cara pengangkutan. Ya, jadi dari CO2 dari jaringan
kemudian keluarkan ke aliran darah dan sampai nanti dibawa ke alveolus. Ini ada 3 cara pengangkutan CO2. Yang pertama, CO2 itu ada yang larut di dalam plasma membentuk asam karbonat. Ya, jadi CO2 ini akan bereaksi dengan H2O yang menjadi H2CO2, CO3. Ya, jadi pengangkutan CO2 dengan dalam bentuk H2CO3 itu sedikit ya, hanya 5%. Ya, jadi hanya 5% CO2 yang diangkut dalam bentuk H2CO3. Yang kedua, CO2 itu dalam bentuk senyawa karbomino. Ya. Jadi CO2 dari jaringan itu nanti akan berdifusi ke dalam sel darah merah, kemudian akan berikatan dengan gugus amin atau NH2. Ya, dengan cara ini kurang lebih ada 30%. Ya, jadi 30% CO2 yang dibawa oleh dalam aliran darah itu yang berikatan dengan gugus amin. Ya, ini ada 30%. Yang ketiga, dalam bentuk ion HCO3. Nah, dalam proses ya ini ada beberapa reaksi ya, termasuk nanti ada untuk keluar masuknya eritrosit ya ke plasma ini melalui pertukaran dengan ion Cl. Ya, jadi ion Cl itu juga penting ya untuk pertukaran CO2 di dalam sel eritrosit. Jadi CO2 ini masuk ke dalam sel darah merah. Ya. CO2 akan berikatan dengan H2O. Dengan adanya enzim karbonat anhidrase akan dirubah menjadi H2CO3. Ya, kemudian nanti H2CO3 ini akan keluar dari sel darah merah masuk ke plasma darah. Nah, untuk pertukaran tersebut membutuhkan ion klorida. Ya. Jadi CO2 nanti akan berada di dalam plasma darah, jadi bukan di eritrosit. Ya, jumlah ini yang paling banyak. Jadi pengangkutan CO2 dengan cara yang ketiga ini, ya dalam bentuk ion HCO3 ini jumlahnya 65%. 65%. Ya, jadi di dalam pernafasan ya pernafasan kedua ini adalah pernafasan internal, jadi berbeda tadi dengan pernafasan eksternal. Jadi proses terjadinya pertukaran gas pada pernafasan internal ini berlangsung di dalam jaringan tubuh. Ya, jadi nanti disebut dengan ya, ini juga tadi pertukaran oksigen ya ke jaringan, kemudian nanti oksigennya akan dilepas ke jaringan, ke sel-sel, dan kemudian akan dipakai untuk proses metabolisme. Proses metabolisme untuk menghasilkan inersi. Nah, proses masuknya oksigen ya, ini ke dalam cairan jaringan tubuh itu juga terjadi karena proses difusi. Ya, jadi
proses difusi itu adalah perpindahan ya, oksigen ini yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan. Ya, kalau tadi pernafasan eksternal itu kenapa oksigennya itu bisa masuk ke dalam aliran darah ya, ke dalam pembuluh darah karena tekanan oksigen yang ada di alveolus ya, di luar itu lebih tinggi daripada tekanan oksigen yang ada di pembuluh darah. Sebaliknya pada pernafasan internal itu tekanan oksigen yang ada di dalam darah lebih tinggi daripada tekanan yang ada di jaringan ya, sehingga bisa masuk ya lewat proses difusi ya. Jadi prinsip difusi itu adalah perpindahan dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Ya. Sedangkan untuk CO2 itu sebaliknya. Ya, jadi tekanan CO2 ya, kenapa CO2 itu bisa keluar dari jaringan masuk ke dalam pembuluh darah karena tekanan CO2 di dalam jaringan lebih tinggi daripada tekanan di pembuluh darah ya, sehingga bisa keluar lewat difusi. Ya, kemudian setelah difusi ke pembuluh darah, maka yang tadi dengan dibawa oleh aliran darah ya dengan tadi mekanisme tiga macam tadi ya. Jadi yang ada yang terikat oleh eritrosit, ada yang terikat oleh H2CO3 ya. Ini kemudian dibawa ke alveolus ya. Nah, tekanan CO2 yang ada di pembuluh darah yang berdekatan dengan alveolus itu tekanan CO2-nya lebih tinggi daripada yang ada di paru-paru, di alveolus, sehingga CO2-nya ini akan berdifusi keluar ya. Jadi itu prinsip dari perpindahan oksigen dan CO2 dari alveolus ke darah maupun dari darah ke alveolus, demikian juga pertukaran untuk CO2. Nah, untuk pertukaran oksigen dalam sehari semalam itu memerlukan 300 liter oksigen, ya, sekitar 0,2 liter per menit. Maaf sebentar, saya ini ya tak sambil buka absen satunya untuk biar bisa absen karena jam 8 itu mulai perkuliahan. Sebentar. Oke, Bu. Iya. Sebentar 5 menit, sekitar 5 menit saya Siap, Bu. break dulu.
Oke, kita lanjutkan. Ya, Bu. Sebentar. Ini yang buat jadwal itu ya membingungkan. Oke. Jadi sehari semalam kita memerlukan oksigen itu 300 liter atau sekitar 1/4 liter per menit. Ya, plasma darah itu melarutkan oksigen 2-3% ya yang diangkut Hb. Nah, aliran oksigen dari paru-paru sampai ke sel tadi bisa bertukar karena ada perbedaan tekanan parsial oksigen. Nah, tekanan kenapa kok tadi itu dari untuk oksigen itu bisa difusi dari alveolus ke pembuluh darah atau ke bagian arteri ya. Ini karena tekanan oksigen yang ada di paru-paru itu 150 mm Hg. Sedangkan tekanan oksigen di pembuluh darah, ada arteri yang ada di alveolus, itu 100 ml Hg. Ya, sehingga adanya perbedaan tekanan ini, ya, karena oksigen memang di luar kan jumlahnya lebih banyak. Ya, sehingga di sini akan difusi. Sedangkan setelah dibawa oleh aliran darah, oksigen tadi yang ada di pembuluh darah yang dekat dengan jaringan, itu tekanan oksigen yang ada di jaringan itu 0, sampai 40 ml Hg. Jadi ya tergantung jumlah oksigen yang ada di dalam sel ya. Jadi dalam sel itu karena oksigennya sudah dipakai untuk metabolisme, ya bisa juga habis bisa juga dalam keadaan anaerob kan oksigen sudah banyak dipakai, jadi bisa 0 sampai ya 40. Sehingga oksigen itu dari arteri yang dekat dengan jaringan, ya dia akan masuk ke dalam atau difusi ke dalam jaringan, ke dalam sel ya. Nah, tadi sebaliknya untuk tekanan CO2 di jaringan itu 60 mm Hg, sedangkan di pembuluh darah vena itu 47. Jadi CO2 itu tentunya akan difusi keluar. Sedangkan untuk CO2 itu di dalam darah itu lebih tinggi daripada di alveolus ya. Jadi di alveolus itu 35 mm Hg, sedangkan di pembuluh darah itu kan ada 47 ya. Jadi di sini CO2 tentunya akan difusi keluar. Nah, ini sudah. Nah, tadi bentuk pengikatan O2 di dalam darah. Jadi O2 yang terikat di dalam darah itu bisa dalam bentuk terikat oleh Hb di dalam eritrosit, bisa juga larut di dalam plasma darah. Tapi yang larut dalam plasma darah untuk oksigen itu jumlahnya tidak bermakna, jadi hanya sedikit. Ya, sebagian besar untuk O2 itu terikat pada Hb. Ini juga untuk mengukur jumlah untuk mengukur saturasi oksigen. Jadi saturasi itu persentase tempat pengikatan Hb yang diduduki oleh oksigen. Sebentar ya, ini saya kok datang. Sebentar.
Jadi saturasi itu adalah persentase tempat pengikatan Hb yang diduduki oleh oksigen. Satuannya itu adalah persen ya. Jadi tentunya yang baik ya 100%. Ya 95 sampai 100% yaitu saturasi. Biasanya kalau mengukur saturasi oksigen itu bisa yang dijepit di tangan, di jari itu ya. Nanti bisa terlihat di situ berapa oksigen yang terikat oleh Hb. Jadi ini bisa menunjukkan apa namanya banyaknya oksigen, nanti persentase oksigen yang dibawa oleh eritrosit. Nah, afinitas oksihemoglobin, jadi afinitas dari oksigen yang diikat oleh Hb itu dipengaruhi oleh konsentrasi ion H, kemudian tekanan CO2, temperatur, ya, kemudian 2,3 di fosfogliserat, kemudian karbon monoksida, dan juga variasi hemoglobin. Nah, ini juga olahraga misalnya, ini juga akan meningkatkan temperatur tubuh ya. Ini juga tentunya akan meningkatkan tekanan CO2. Jadi kemudian juga menurunkan pH atau bisa terjadi asidosis. Ya. Jadi ini dalam kondisi aktivitas ya. Aktivitas itu bisa bermacam-macam, bisa yang olahraga itu bisa ada yang olahraga ringan, ada yang olahraga berat. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap temperatur tubuh, terhadap tekanan CO2 ya, terjadi dalam proses metabolisme juga menyebabkan terjadinya asidosis. Nah, ini juga kalau olahraga dalam keadaan yang sangat berat ya, itu apalagi kalau itu di dalam ruangan ya, itu juga akan mempercepat peningkatan temperatur ya, apalagi ruangan tertutup ya, itu juga sehingga banyak juga olahragawan yang di dalam ruangan itu pas olahraga tiba-tiba mendadak meninggal misalnya, itu bisa juga terjadi karena gangguan di dalam kaitannya dengan oksigen. Nah, untuk transportasi CO2, tadi CO2 ditransfer dalam darah berupa ion bikarbonat ya, yang terikat dengan karbamino, kemudian ini juga. Nah, ini pertukaran CO2 tadi yang berasal dari jaringan perifer, ya ini jaringan perifer, kemudian di sebelahnya adalah kapiler, ya pembuluh darah. Jadi pertukaran gas itu pada pembuluh darah itu hanya terjadi pada bagian kapiler. Ya, jadi kalau pembuluh darah yang tidak bukan kapiler itu hanya sebagai tempat transportasi. Ya, jadi nanti pertukarannya hanya di bagian kapiler, ya ujung-ujung kapiler itu. Nah, di situ akan memberikan berdekatan dengan jaringan ya sel-sel. Nah, CO2 dari jaringan perifer ini berasal dari sisa atau buangan ya dari proses respirasi. Jadi respirasi itu menghasilkan CO2 ya, CO2 tadi juga harus dikeluarkan, namun sebenarnya tidak semua CO2 itu harus dibuang ya.
Karena di sini juga untuk dipakai untuk mempertahankan atau keseimbangan keasaman darah. Ya, jadi dalam proses respirasi internal, sel itu membutuhkan oksigen untuk respirasi. Hasilnya adalah ya tentunya dengan nutrien yang ada, hasilnya adalah ATP dan buangannya adalah CO2. Nah, sekarang ini CO2 akan dikeluarkan, dibawa untuk diekspirasikan. Nah, CO2 itu tadi bisa keluar dari sel ke kapiler. Ini karena tadi adanya perbedaan tekanan ya. Jadi tekanan di dalam jaringan perifer itu lebih tinggi daripada tekanan CO2 di dalam kapiler darah. Nah, CO2 ini sebagian ada yang terlarut ya di dalam plasma, yaitu nanti akan tetap di dalam plasma sekitar 7%. Kemudian CO2 ini ada yang masuk ke dalam eritrosit. Ya, di dalam eritrosit tadi CO2 ada yang terikat oleh Hb menjadi Hb CO2. Ya. Ya, ikatan Hb itu ada 23%. Nah, sebagian besar CO2 ini oleh enzim karbonik anhidrase ya, dengan bereaksi dengan oksigen jadi CO2 plus H2O ya, ini oleh enzim karbonik anhidrase dirubah menjadi H2CO3. Ya, kemudian melalui suatu reaksi ya berantai di sini H2CO3 akan berdisosiasi menjadi H+ dan HCO3- ya. Ya, H+-nya itu nanti akan terikat oleh Hb. Jadi menjadi Hb ya tanda petik dia yang mengikat H, HbH. Sedangkan HCO3-nya itu tadi dengan adanya ion klorida, jadi ini akan bertukar dengan ion klorida, HCO3-nya akan keluar masuk ke dalam plasma ya dengan tadi bantuan Cl, jadi Cl yang ada di plasma ini akan masuk ke dalam eritrosit. Ya, jadi di dalam kapiler darah ya ini Cl-nya ini akan masuk ke dalam eritrosit, sedangkan HCO3-nya akan masuk ke dalam plasma. Ya, ini yang jadi CO2 yang terikat dalam bentuk HCO3 plasma itu jumlahnya yang paling banyak. Ya, ini nanti habis ini akan terus dibawa lewat aliran darah menuju ke paru-paru. Ya, jadi sebenarnya ke jantung dulu, jantung ke paru-paru. Ya, paru nanti terjadi pertukaran oksigen dan CO2, paru-parunya dari paru-paru masuk ke jantung lagi. Ya, jadi tadi ini reaksinya CO2 plus H2O oleh enzim karbonik anhidrase menjadi H2CO3, kemudian akan berdisosiasi ya HH plus HCO3. Hanya ini nanti akan berikatan dengan Hb, HCO3-nya akan bertukar dengan ion klorida. Jadi tadi yang senyawa karbonio yang terikat dalam eritrosit ya jadi sekitar 30% ya. CO2 itu membentuk berikatan dengan Hb atau membentuk karbaminohemoglobin.
Nah, jadi ini tadi komponen karbamino di dalam plasma ya, berkaitan dengan kekuasaan. Nah ini tadi setelah CO2 dari aliran darah ya, setelah ini akan dibawa ke paru-paru, ke alveolus. Nah, bagaimana? Oh, ini dan karbon. Ya, jadi ini pertukaran CO2 dan H2O di paru-paru ya. Jadi di darah, plasma darah dengan di alveolus. Ya, jadi ini Kak, tadi kita ini yang CO2-nya dulu ya. Jadi CO2 tadi di dalam darah ya, itu ada yang terlarut ya di dalam plasma, ada yang terikat dengan di dalam plasma ya. Nah, ada yang terikat pada eritrosit ya. Jadi tadi yang pertama mungkin dari atas saja ya. Jadi untuk alveolus ya, alveolus bagian basal alveolus itu difusi ya, mengalami fusi dengan pembuluh darah. Ya, sehingga di sini untuk CO2 yang larut dalam plasma, CO2 yang larut dalam plasma karena tadi tekanan CO2 di plasma itu di darah itu lebih tinggi daripada CO2 di paru-paru atau di alveolus, maka di sini langsung bisa terjadi proses difusi. Ya. Nah, tadi sebagian besar CO2 yang ada di dalam plasma itu yang terikat dalam bentuk HCO3 itu kan jumlahnya paling banyak ya. Nah, HCO3 di sini di dalam plasma di sini akan terurai ya. Jadi HCO3 plus H. Nah, ini sebagian besar HCO3 yang ada di plasma ini akan berkebalikan, jadi bertukar dengan Cl, ion Cl. Jadi Cl-nya itu keluar, HCO3-nya masuk. Ya. HCl-nya keluar dari eritrosit, sedangkan HCO3-nya masuk ke dalam eritrosit. Nah, sebagian kecil HCO3-nya itu ya, jadi akan berikatan dengan H yang ada di dalam plasma membentuk H2CO3. Ya, jadi ini juga reaksinya lebih lambat menjadi H2O dan CO2. Ini jumlahnya memang sedikit ya yang keluar lewat sini sehingga CO2-nya itu akan difusi ke alveolus. Ya. Sebagian besar ini HCO3 masuk ke dalam eritrosit ya. Kemudian HCO3 ini akan berikatan dengan H+. Ya, H+ yang ada di eritrosit itu bisa berasal dari hasil reaksi antara HO2 dengan H yang terikat oleh Hb ya, menjadi HbO2 plus H. Nah, H-nya ini akan berikatan dengan HCO3 membentuk H2CO3. Nah, sehingga kalau tadi H2CO3 yang ada di dalam plasma itu terurainya menjadi CO2 dan H2O itu terjadi secara lambat. Nah, sedangkan penguraian H2CO3 menjadi CO2 dan H2O yang ada di eritrosit itu lebih cepat karena
di dalam di dalam eritrosit itu terdapat enzim karbonik anhidrase. Ya, jadi kenapa kok tadi HCO3 di dalam plasma itu tidak langsung aja menjadi H2O CO2, karena kalau di dalam plasma itu tidak ada enzim yang mempercepat reaksi untuk pemecahan menjadi CO2 dan H2O, sehingga nanti akan berlangsung secara lambat, ya, sehingga supaya pengeluaran CO2-nya itu lebih cepat, maka tadi HCO3 itu harus masuk dulu, sebagian besar masuk dulu ke dalam eritrosit untuk diuraikan ya oleh enzim ini, sehingga reaksinya cepat, sehingga CO2-nya itu akan lebih cepat dan lebih banyak berdifusi ke dalam alveolus. Nah, itu untuk apa namanya? Satu lagi, ini tadi juga CO2 yang terikat oleh Hb yang ada di dalam eritrosit, ya, itu juga bisa dilepas ya di sini menjadi CO2 dan Hb. Ya, ini sehingga CO2-nya itu bisa dilepas. Ya, jadi dalam hal ini yang sangat signifikan ya itu adalah CO2 yang terikat dalam bentuk HCO3 yang ada di dalam plasma ini. Ya, jadi kalau bisa dilihat pada ketebalan dari tanda panah ini, ya, jumlah yang paling banyak ya itu yang berasal dari HCO3 plasma yang dipecah lewat eritrosit. Nah, itu untuk pengeluaran atau pertukaran CO2. Nah, ini untuk O2. Jadi O2 dari alveolus masuk ke dalam atau dibawa oleh darah ya, itu dalam dua bentuk ya. Kalau tadi yang CO2 itu bisa dalam tiga jalur, ini ada dua jalur ya. Yang pertama ini dalam bentuk oksigen terlarut di dalam plasma. Itu jumlahnya sedikit ya, lebih banyak O2 ini yang akan berikatan dengan HHB ya, di dalam sel darah merah. Dalam eritrosit O2 akan terikat oleh HHB. Nah, HB akan dirubah menjadi HbO2 dan H+. H plusnya nanti dipakai untuk pemecahan reaksi dengan HCO3. Nah, ini nanti O2 akan diikat ya, dibawa dalam aliran darah itu menjadi dalam bentuk HbO2. Nah, ini yang setelah setelah O2 ini dibawa lewat aliran darah menuju ke kapiler. Nah, ini kalau tadi sudah ya untuk CO2-nya itu dari jaringan itu tadi ada dalam bentuk CO2 terlarut, kemudian CO2 ini juga reaksinya lebih perlahan yang berkaitan dengan plasma yang tadi yang sebagian besar dalam bentuk HCO3 yang lewat dengan pertukaran dengan Cl tadi. Nah, ini untuk O2-nya, jadi O2 yang ada di eritrosit, ya, ini nanti sampai pada ujung kapiler, H2 tadi dibawa dalam bentuk HbO2, ini akan dipecah menjadi O2 dan Hb. Ya, jadi Hb-nya akan dilepas dengan O2. Nah, ini langsung O2-nya ini akan masuk ke dalam sel-sel jaringan ya. Ada jaringan perifer. Ya, ini akan jumlahnya sama jadi lebih. Jadi untuk
pertukarannya itu lebih sederhana ya dibandingkan dengan yang CO2. Ya, jadi O2 itu langsung akan didifusi, sedangkan yang O2 yang ada di dalam plasma, yang terikat, yang larut dalam plasma itu juga tadi jumlahnya lebih sedikit, ya ini akan langsung berdifusi karena tekanan di dalam kapiler untuk O2 itu lebih tinggi daripada tekanan yang ada di sel-sel pada jaringan tubuh. Nah itu tadi pertukaran gas ya, antara CO2 dan O2 dari alveolus ke sel maupun sebaliknya. Nah, ini mengenai sistem peredaran darah. Ya, jadi darah tadi dalam tubuh itu mengalami proses peredaran, itu alat-alat peredaran darah pada tubuh itu ada jantung, ya, ada pembuluh darah, ada kapiler darah. Ya, jantung ini. Ya, jadi fungsi jantung ini terutama adalah untuk memompa darah ya, ke seluruh tubuh, dan tadi juga menyediakan oksigen dan zat-zat lain untuk kepentingan seluruh tubuh. Nah, ini juga penting, jantung ini juga harus berkontraksi, memompa darah terus-menerus ya sepanjang hidupnya. Kalau memompanya sudah berhenti ya sudah tidak hidup. Ya, ini juga beberapa yang berkaitan atau yang mendukung terjadinya kontraksi, antara lain ini adalah selain aliran darah itu sendiri juga banyak otot-otot jantung yang kerjanya secara otomatis ya, jadi bisa berkontraksi, relaksasi ya, terjadi secara otomatis ya. Ini juga kemampuan kontraksi dari jantung itu juga tergantung juga pada aliran darah yang masuk dan keluar jantung. Ya, mungkin masih ingat ya semua bahwa jantung itu ada bagian kanan dan kiri, ya, masing-masing ada bagian atrium dan ventrikel. Jadi jantung yang sebelah kanan ini berhubungan dengan fungsi pertukaran oksigen dan CO2 di paru-paru. Ya, jadi jantung yang sebelah kanan ini yang memompa darah ke paru-paru. Sedangkan yang jantung yang sebelah kiri itu yang berfungsi dengan kaitannya dengan aliran darah ke seluruh tubuh. Ya, jadi yang sebelah kiri ini yang ada bagian jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jadi dari tubuh masuk ke jantung, kemudian dari jantung ke paru-paru, ya itu lebih dikendalikan oleh jantung yang sebelah kanan. Ya, sedangkan setelah dari paru-paru masuk ke jantung, kemudian masuk ke peredaran darah, ya membawa oksigen yang dari paru-paru, jadi membawa darah yang bersih ya karena di sini oksigennya banyak, yang kemudian akan dibawa ke jaringan-jaringan tubuh yang membutuhkannya. Nah, struktur jantung yang mungkin juga masih ingat dilapisi oleh perikardium, ya. Kemudian ini juga dinding jantung ada 3 lapisan, ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Kemudian tadi ada 4 ruangan dan di situ ada katup-katup jantung yang membatasi antar setiap ruang. Ya, jadi ini juga sangat penting kaitannya dengan pompa jantung. Jadi kalau katup jantungnya itu sudah lemah ya,
sehingga nanti juga akan berpengaruh terhadap aliran darah. Jadi oksigen yang dibawa itu ke seluruh tubuh itu juga akan sangat berkurang. Ini atrium kanan menerima aliran darah balik dari seluruh tubuh, atrium kiri jantung menerima darah dari paru-paru, ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru, ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian antara atrium dan ventrikel juga dipisahkan oleh katup yang berfungsi supaya darah itu tidak balik, ya. Kemudian di sini juga ada mekanisme. Nah, ini katup jantung. Jadi ada 4 katup pada jantung. Ada katup tricuspidalis, ada katup semilunaris, ada katup bicuspidalis, ada katup semilunaris aorta. Jadi katup tricuspidalis itu katup antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Jadi yang sebelah kanan, ya. Kemudian katup semilunaris paru-paru itu antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. Jadi yang menghubungkan antara dari ventrikel kanan untuk masuk ke dalam paru-paru. Katup bicuspidalis itu antara atrium kiri dan ventrikel kiri, ya. Kemudian katup semilunaris aorta ini antara ventrikel kiri dan aorta. Jadi dari ventrikel kiri untuk masuk ke pembuluh aorta yang akan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini untuk jantung dan katup-katup tadi. Ya, jadi ini darah dari seluruh tubuh, ya. Ini akan masuk ke atrium kanan. Nah, di antara atrium kanan dengan ventrikel kanan itu terdapat tadi katup tricuspidalis. Ya, jadi ini katup ini, ya, tentunya dengan adanya aliran darah ini kemudian masuk, ya, katup ini akan terbuka. Jadi karena tekanan tinggi, ya, misalnya aliran darah masuk, ya, di sini kan masih tertutup, ya, karena tadi tekanan darah di sini lebih tinggi dari di sini sehingga ini tertutup. Sehingga begitu ini ada aliran darah masuk ke atrium kanan, maka aliran darah kan menjadi lebih banyak, ya, sehingga tekanannya akan membesar. Ini akan membuka, ya. Katup tricuspidalis membuka, aliran darah akan masuk, ya, sehingga ini akan menutup supaya darah tidak balik lagi. Kemudian dari ventrikel kanan, ya, ini akan masuk ke paru-paru. Ya, jadi darah di sini masih banyak mengandung CO2. Ya, di paru-paru tadi terjadi pertukaran CO2 dengan O2. Jadi mekanisme pertukarannya tadi, ya, seperti yang tadi pertukaran gas. Sehingga setelah dari paru-paru, baik paru-paru kanan dan kiri, nah ini akan masuk ke atrium kiri. Ya. Dari atrium kiri, tadi ini klepnya adalah ada yang ke pulmonaris, ya, jadi pulmonary valve ini katup yang ke paru-paru. Nah, kemudian setelah dari paru-paru membawa oksigen ini masuk ke atrium kiri, ya. Kemudian masuk ke ventrikel kiri. Ya, dari ventrikel kiri masuk ke aorta, ya. Dari aorta ini dibawa ke seluruh tubuh, termasuk juga ada yang dibawa ke jantung lagi, ya, lewat arteri koronaria.
Nah, ini aliran darah yang ada di jantung. Ya, jadi ini di jantung sendiri juga ada namanya dari aliran darah dari jantung tadi begitu masuk ke dalam atrium kanan, ini aliran di antara atrium kiri itu terdapat namanya pacemaker ya. Di situ ada serat-serat Purkinje, nah, sehingga hak penghantaran respon listrik itu bisa diteruskan. Jadi sebelum aliran darah itu masuk sini, kontraksi otot itu sudah terjadi juga di sini untuk membantu aliran darah. Ya, jadi tadi untuk membantu aliran darah selain karena perbedaan tekanan juga ada kontraksi otot-otot. Ya, bagaimana kontraksi otot itu bisa terjadi lebih cepat karena maknanya lebih teratur ya. Jadi perlahan tapi terus menerus karena adanya aliran darah tadi akan menyebabkan suatu rangsang yang diteruskan oleh serat-serat Purkinje ini sehingga otot-otot ini berkontraksi. Jadi ini akan membantu aliran darah jadi sebelum darah itu sudah mencapai ventrikel misalnya, ini kontraksi otot sudah bisa terjadi di sini karena kerja dari otot-otot tersebut. Ini untuk letak jantung, tadi jantung terletak pada rongga dada, dilindungi oleh kerangka dada dan tulang dada, tulang iga. Ya. Jadi ini karena ini merupakan organ-organ vital, jadi memang harus dilindungi oleh beberapa struktur yang kuat ya seperti tulang-tulang iga. Ini juga jantung itu letaknya dekat dengan paru-paru tadi dan posisinya agak ke sebelah kiri ya. Jadi sehingga pada lobus paru-paru itu juga yang sebelah kiri itu jumlahnya lebih menjadi dua lobus ya. Yang kanan itu ada 3 lobus karena posisi dari jantung itu mendesak agak ke arah kiri. Ini tadi sudah. Nah ini jadi posisi jantung itu ke sebelah kiri. Tapi ada beberapa orang yang juga ada kelainan bisa juga ini menuju ke arah sebelah kanan, tapi itu untuk anomali juga. Nah ini untuk cara kerja jantung. Nah ini cara kerja jantung ya dengan cara kontraksi dan relaksasi ya untuk memompa darah keluar dari ruang-ruang jantung dan sebagainya. Tadi pertukaran. Jadi tadi aliran darahnya dari ventrikel kanan, kemudian dari atrium kanan, ventrikel kanan, kemudian paru-paru untuk pertukaran oksigen, kemudian dibawa ke ventrikel kiri, atrium kiri, ventrikel kiri, kemudian ke aorta. Nah, peredaran darah ini disebut dengan sirkulasi pulmoner yang dari ini. Kemudian setelah dari jantung tadi akan diedarkan ke seluruh tubuh ya sampailah pada pembuluh darah arteri dan vena. Ya, jadi kalau pembuluh darah yang besar itu hanya sebagai transportasi ya. Nah ini untuk pembuluh darah arteri, jadi semua darah yang meninggalkan jantung, ya pembuluh darah yang meninggalkan jantung itu mempunyai struktur yang berbeda dengan yang menuju ke jantung, ya sedikit ada perbedaan. Ya kalau
jaringannya sih dari pembuluh darah, arteri dan maupun vena. Jadi pembuluh darah arteri itu yang keluar dari jantung ya menuju ke seluruh tubuh. Ini strukturnya tersusun dari sebelah dalam ada endotelium, ada membran basal, ada jaringan elastrit, ada jaringan otot polos, dan sebagainya. Nah, ini struktur dari arteri. Termasuk juga yang arteri yang paling dekat ke jantung ya arteri koronaria ya. Jadi karena dari jantung dia nanti keluar aorta, dia masuk lagi ke jantung. Nah, kemudian ada juga arteri yang ke hati, ke ginjal, ya, ke organ-organ usus dan sebagainya. Ini jadi strukturnya yang paling luar bisa tersusun oleh sel-sel endotelium. Sel-sel endotelium pada pembuluh darah ini sangat tipis ya, jadi tipis sekali. Jadi bentuknya seperti squamous gepeng. Dan dia akan melekat pada membran basal. Ya, karena semua jaringan termasuk epitel ya, jaringan epitel atau jaringan yang melapisi permukaan tubuh. Ya, jadi kalau pada pembuluh darah epitelnya namanya endotelium. Ya. Jadi ciri-ciri dari jaringan endotelium semuanya adalah melekat pada membran basal. Kemudian di bawahnya ada jaringan elastik, ya, jaringan elastis termasuk dalam ya jaringan ikat, ya. Kemudian ada jaringan otot polos, ya. Kemudian ada jaringan elastis lagi, ya. Baru di sini jaringan ikat, jaringan adventisia. Ya, jika dibandingkan dengan vena, ya, dinding otot pada pembuluh nadi ini lebih tebal dan lebih kuat, ya, dan bersifat elastis. Jadi yang keluar dari pembuluh darah yang keluar dari jantung itu dinding ototnya lebih tebal, lebih kuat, ya, sehingga di sini tadi juga banyak jaringan elastiknya. Dan tekanan pembuluh darah di sini lebih kuat daripada pembuluh vena atau balik. Ya, jadi balik itu yang vena itu yang menuju ke jantung, ya, dari jaringan ke jantung itu pembuluh balik. Darah yang keluar dari jantung melalui tadi dua pembuluh darah ya, jadi arteri pulmonalis dan aorta. Jadi yang arteri pulmonalis tadi yang membawa darah yang banyak CO2 ke paru-paru untuk tadi tukaran gas. Kemudian yang ini yang ke aorta. Jadi aorta itu yang sudah banyak oksigennya yang dibawa ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan pembuluh balik atau vena, jadi pembuluh darah yang tadi dari jaringan dibawa ke jantung, balik ke jantung. Nah, ini juga strukturnya ini ada banyak katup, ya, ada katup-katupnya. Ya, jadi kemudian ada sel-sel endotelium, ya, jadi sel epitel pada pembuluh darah tadi, kemudian melekat pada membran basal, kemudian di bawahnya ada jaringan otot polos dan jaringan ikat, ya. Jadi nah ini ada katup-katupnya, ya. Jadi di pembuluh vena, ya, jadi tadi itu lebih banyak katupnya pada lumen, ya, yang masuk ke dalam lumen. Kemudian baru di sini adalah endoteliumnya. Ya, jadi ini supaya darah itu tidak kembali lagi. Ya, jadi ini menuju ke paru, baik yang dari otak maupun dari jadi yang berasal dari jantung itu kan letaknya di tengah-tengah ada ke atas, ya. Jadi ada darah yang
dari kepala menuju ke jantung, ada yang dari kaki, dari bagian tubuh yang bawah lagi lainnya menuju ke jantung. Nah, itu venanya itu namanya vena cava. Kalau yang dari otak itu vena cava superior. Kalau yang dari bawah jantung menuju ke jantung itu vena cava inferior. Ya, jadi yang dari atas, yang dan dari bawah. Ya. Tadi strukturnya itu sama, ada katop, anduk endotelium, membran basal, jaringan otot polos, dan jaringan ikat. Ini. Jadi tadi di sepanjang pembuluh darah vena itu banyak terdapat katop-katop ya, sehingga menyebabkan darah itu bisa mengalir ke satu arah, jadi tidak balik. Ya, jadi ini juga vena cava sama, ada vena pulmonalis dan vena cava. Ya, jadi vena cava itu ada dua, tadi ada yang superior ya, yang berasal dari otak ya, atau bagian atas dari jantung, dan vena cava inferior itu yang berasal dari bawah jantung. Ya, semuanya menuju ke jantung. Nah, pada tekanan pada pembuluh vena ini tekanannya lebih lemah dibandingkan dengan pada pembuluh nadi ya, jadi yang tekanannya lebih kecil. Juga dinding pembuluh darahnya lebih tipis dan tidak elastis. Ya, jadi tadi kalau dinding pembuluh darah pada nadi itu tebal karena banyak jaringan elastisnya juga. Ya, jadi kalau di sini kurang elastis dan biasanya terletak di dekat permukaan kulit. Ya. Jadi pembuluh darah ini letaknya dekat dengan permukaan kulit. Nah, jadi kalau misalnya Anda pernah ambil darah ya, ambil tes darah ya, tes darah itu kenapa kalau tes darah biasanya kalau yang di apotek-apotek itu bisa cek darah, yang diambil itu sebenarnya adalah darah vena. Ya, darah yang akan menuju ke jantung. Sedangkan kalau kita di pas medical check up itu ya, darah itu diambilnya di dekat biasanya di agak yang pembuluh darah yang dalam, yaitu biasanya diambilnya dari pembuluh nadi. Jadi kalau misalnya tes halo, maaf ini tadi tiba-tiba, biasanya memang kalau sudah 1,5 jam biasanya on hold, jadi mesti mati sendiri, harus dari ulang. Sudah masuk ya? Sudah masuk lagi ya suara saya? Masuk. Ya. Loh, ini yang di share juga hilang. Sebentar saya masukkan lagi.
balik lagi dari awal. Sudah keberapa tadi ya? Nah, ini perbedaan antara arteri dengan vena ya. Jadi ini kalau dijajarkan ya, ini jadi endoteliumnya yang arteri tadi, ini otot polos, banyak jaringan ikat ya, elastis di sini. Nah, setelah dari arteri ini ada cabang-cabang ya, pembuluh arteriol. Ya, di sini nanti ada jadi di pertukaran gas itu ke kapiler yang paling kecil ini nanti pertukaran dengan jaringan. Nah, nanti setelah dari ini akan menjadikan hasil metabolismenya, oksigennya dipakai, CO2-nya dikeluarkan, itu nanti akan dibawa ke lewat venula ya. Jadi di dalam venula tadi kemudian ke vena ya, vena dibawa ke jantung ya. Jadi di sini banyak katup-katup ya, tadi supaya darah yang mengalir itu satu arah, jadi tidak balik lagi ya. Ini perbedaan jaringan. Nah, ini perbedaan antara darah arteri dan darah vena. Nah, ini jaringan elastis ya, di sini pada vena tidak ada. Kemudian ototnya itu juga lebih tebal pada arteri dibandingkan dengan vena, karena tadi tekanannya juga harus tinggi ya, sehingga karena dibantu dengan adanya otot-otot di sini juga tekanannya di arteri lebih tinggi daripada di bagian vena. Nah, ini di bagian kapiler lebih tipis lagi. Kapiler itu lebih hanya endotelium ya. Lapisan endotelium di bawah ada jaringan ikat juga, tapi ini tipis yang melapisi permukaan luar. Nah, jadi pertukaran oksigen dan CO2 itu ada di bagian kapiler darah. Nah, bisa juga kalau tadi ya, misalnya yang di jantung ya, di jantung itu ada gangguan misalnya. Gangguan di jantung itu bisa bermacam-macam. Bisa juga karena tadi katopnya itu sudah tidak membuka menutupnya bisa dol gitu ya. Itu bisa juga karena tekanan yang tinggi juga, kemudian ada beberapa kaitannya dengan penyakit jantung, bisa juga karena terjadi pembesaran pada jantung ya, sehingga untuk aliran darah ke sana menjadi sirkulasinya terganggu. Nah, bisa juga tadi kan darah yang masuk ke jantung ya, karena ada gangguan misalnya kontraksi, ada gangguan terhadap katup-katupnya, bisa juga pompa jantungnya itu menjadi lemah ya. Nah, pompa jantung menjadi lemah sehingga aliran darah yang menuju ke jantung itu di venanya bisa juga sudah banyak, tetapi dia tidak bisa, atau karena pompanya lemah tadi tidak bisa mengalir dengan lancar, sehingga bisa juga merembes, cairan itu bisa merembes keluar. Itu bisa mengisi pada jaringan-jaringan tubuh ya, sehingga itu cairannya bisa juga masuk ke dalam paru-paru ya, bisa masuk ke ya jaringan tubuh yang lain, cairan jaringan ya, sehingga ini juga menyebabkan gangguan terhadap proses fisiologis yang lain. Ini kapilernya tipis. Tadi perbedaan arteri vena.
Nah, ini perbedaannya tadi. Nah, kapiler, jadi kapiler darah itu adalah saluran darah yang terkecil. Ya, jadi arteriola dan venula. Arteriola itu yang dari arteri, venula itu yang menuju ke vena. Nah, jadi dindingnya hanya tadi satu sel endotelium. Ya, sehingga dengan kenapa harus satu lapis sel yang tipis sekali, jadi sel-selnya itu tipis sekali untuk memudahkan terjadinya proses difusi dengan cepat. Ya, jadi kalau lapisannya tebal, ya nanti proses difusinya akan terhambat. Ya, kenapa harus tipis, harus satu lapis sel, baik itu yang di jaringan maupun di alveolus. Ya. Nah, ini aliran darahnya tadi. Nah, ini lapisan kapiler, dinding kapiler pada sel-sel endotelium. Jadi seperti otot polos ini ya, bentuknya tipis. Dan di sini ada porus-porus, juga banyak porusnya. Hubungan antar sel-sel ini. Nah, ini juga macam-macam peredaran darah. Peredaran darah pada manusia merupakan peredaran darah tertutup karena yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Darah melewati jantung, sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Jadi tadi jantung itu dari vena ke jantung, jantung ke paru-paru, dari paru-paru kembali lagi ke jantung, ya, sehingga disebut darah ini. Dan peredaran darah sistemik, ya. Jadi peredaran darah sistemik itu peredaran darah yang mengalir ke seluruh tubuh, ya, yang kayak akan oksigen, ya, yang keluar dari jantung ke seluruh tubuh itu disebut dengan peredaran darah sistemik. Dan peredaran darah pulmonal tadi yang dari ventrikel kiri, dari ventrikel kanan ke paru-paru, ya, peredaran darah paru-paru ini. Jadi ada peredaran darah pulmonal dan peredaran darah sistemik. Ya. Nah, ini dalam peredaran darah ya kita kenal beberapa istilah berkaitan dengan detak jantung ya. Jadi kalau pas diukur sekarang ada alat-alat yang lebih kalau dulu yang alat-alat yang lama itu kan berdasar detak jantung bisa dilihat dari itu note yang sekarang bisa langsung alatnya itu diletakkan di jantung, ya, kemudian atau biasanya di aliran darah ya yang di dekat dengan di tangan ya, di daerah siku yang di depan namanya apa? Nah, itu bisa secara langsung terdeteksi dengan alat otomatis ya, jadi sistolnya berapa, diastolnya berapa. Tapi itu pun juga yang alat yang lebih ya langsung mengeluarkan data itu kadang juga kurang bisa mendeteksi kalau misalnya ada tekanan sistolnya atau diastolnya terlalu rendah, itu kadang juga kurang bisa mendeteksi. Jadi kadang juga ada kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing alat tersebut. Ya, jadi sistol itu keadaan jantung yang sedang berkontraksi sehingga tekanan ruang jantung menjadi paling tinggi maksimum. Ya, jadi tekanan jantung paling maksimum. Jadi kalau terdeteksi itu kita ini sistol, diastol itu biasanya yang rendah ya pada saat otot jantung mengalami relaksasi. Ya, sehingga tekanan dalam jantung menjadi paling rendah. Ya, jadi ini ada normalnya ya tinggi, rendah. Jadi
Ya biasanya ya sekitar apa ya 70 sekian 80 sampai 110 yang normal, tapi bisa juga tekanannya bisa sangat tinggi ya, atau juga diastolnya itu sangat rendah sekali. Ya, biasanya kalau sudah sangat rendah maupun sangat tinggi itu juga efeknya terhadap pusing dan sebagainya, itu indikasikan adanya oksigen dan CO2 oksigen yang beredar dalam lewat jantung. Nah, selain sistem peredaran darah, ya tadi mensuplai oksigen, juga CO2, juga ini juga ada sistem limfatik ya. Sistem limfatik ini yang fungsi mengeluarkan cairan interstisial. Ini juga fungsinya mentransport lemak dan juga untuk respon imun, tapi enggak begitu ini kita bicarakan sistem. Jadi pada manusia sistem peredaran darah termasuk sistem peredaran darah tertutup ya. Nah ini dan sistem darah terbuka. Nah, kalau kita mau mengamati sel-sel darah ya, dan sel darah dan plasma darah. Jadi kalau darah itu kita ambil nah, tanpa kita berikan macam heparin atau EDTA itu akan terpisah yang jadi bisa darahnya itu karena ukuran molekulnya lebih besar ya itu akan terendap dalam, sedangkan plasma darahnya itu akan terlihat warna kuning ya. Jadi ini juga bisa kita bantu dengan centrifuge ya. Kalau mau ambil plasma darahnya ya itu dengan kecepatan sekian RPM ya itu bisa dipisahkan. Nah, jadi dipisahkan di sini darah itu ada bagian plasma darah, ada sel darah. Ya, jadi sel darah ini ada eritrosit, leukosit, trombosit. Leukosit itu ada granulosit, agranulosit. Ya. Granulosit itu ada neutrofil, basofil, eosinofil. Agranulosit ada monosit, ada limfosit. Ya. Ini monosit itu sebenarnya juga nanti bisa berdiferensiasi atau berubah kalau dia keluar dari pembuluh darah. Ya, jadi dalam keadaan misalnya daerah peradangan, mengalami peradangan, itu monosit itu bisa keluar dari pembuluh darah, dia akan berubah menjadi sel makrofag. Ya, jadi sel makrofag itu juga mempunyai fungsi fagosit. Nah, sedangkan limfosit, ya itu ada limfosit B, ada limfosit T yang berfungsi dalam antibodi, ya, jadi menghasilkan suatu antibodi. Ya, jadi ini struktur eritrosit, ya. Jadi ini eritrosit strukturnya pada individu juga berbeda-beda. Pada mamalia itu eritrositnya bikonkav, intinya sudah tidak ada karena pada saat eritropoiesis, ya ini menjadi eritrosit yang matang itu intinya sudah mengalami rudimen, jadi sudah hilang ya, sudah hilang. Sedangkan pada beberapa hewan yang lebih rendah itu masih terlihat inti ya, jadi intinya masih terlihat dan bentuknya bisa agak melonjong ya. Jadi eritrosit pada beberapa hewan, pada mamalia dan hewan-hewan kelas yang lebih rendah itu bentuknya beda ya. Jadi ada yang ini leukosit, ya leukosit, ada granulosit, ada yang agranulosit, ya. Terutama leukosit ini untuk memerangi ya pertahanan utama tubuh. Ya, biasanya
dalam keadaan misalnya adanya infeksi atau apa ya gangguan antar peradangan, itu mekanisme pertahanan yang terjadi jadi sebagai indikator untuk menentukan kesehatan, untuk menentukan adanya peradangan itu bisa dilihat dari jumlah leukosit. Ya, jadi misalnya biasanya yang muncul pertama kali itu adalah neutrofil. Neutrofil itu akan muncul dalam beberapa saat. Kemudian eosinofil. Jadi kalau ada muncul eosinofil itu bisa diprediksi, oh ini sudah infeksinya sudah terjadi beberapa saat misalnya. Nah kalau adanya basofil itu juga biasanya muncul pada area yang sudah mengalami peradangan. Ya, jadi bisa sebagai indikator bahwa oh ini infeksinya sudah berlangsung berapa lama itu kalau atau misalnya kalau penyakit biasanya ada penyakit ganas dan sebagainya bisa juga ditemukan basofil dalam jumlah yang lebih banyak. Ini juga untuk leukosit yang lain seperti monosit, limfosit ya ini juga suka sebagai mekanisme pertahanan. Nah ini biasanya berkaitan dengan daya tahan tubuh ya, menghasilkan suatu antibodi. Ya, jadi biasanya pada saat awal terinfeksi misalnya antibodi akan dibentuk ya, tapi biasanya akan tersimpan ya dalam, tapi dia mempunyai ciri-ciri, mempunyai sifat semacam memori. Ya, jadi nanti suatu saat ada infeksi yang sama itu maka sel-sel itu akan lebih cepat untuk berproliferasi ya, untuk menghasilkan antibodi. Ya. Nah, itu. Jadi sudah. Ini untuk transportasi ya, berupa pertukaran gas maupun sistem peredaran darah. Ada yang mau didiskusikan lagi? Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo. Halo. Halo Ibu. Halo. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau nanti bisa ditanyakan lewat WA karena ini saya mau kuliah lagi yang kuliah ini ekofisiologi. Yang tadi seharusnya jam 8, ini saya undur jam 9.30. Masih ada waktu ya. Masih ada waktu, silakan ya. Kalau ya ada yang mau bertanya atau mau didiskusikan, silahkan, masih ada waktu. Sudah jelas? Apa belum jelas? Diam. Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas ya? Jelas, Ibu. Sudah jelas ya. Oke. Ini nanti siang praktikum ya? Iya, Bu. Nah, ini koordinatornya siapa ya? Koordinatornya siapa? Koordinator asisten praktikumnya. Oh, berarti sebentar. Ini kan Iya, Bu. saya akan kebetulan hari ini mulai jaga. Nah, kebetulan juga nanti siang itu saya jamnya barengan dengan kuliah biofisika. Itu biasanya gimana? Saya buka jadwal, buka absen. Biasanya gimana? Halo, ini ketuanya siapa? Halo, untuk praktikum biasanya gimana? Halo, Ibu. Ya? Ya, Bu. Praktikum nanti biasanya absen dulu, kemudian pretest, Bu. Jam 2. Jadi saya buka ini absen. Iya, Bu. Oh, terus nanti asistennya yang ini ya? Karena pretestnya iya.
Oh, karena saya di jam yang sama itu ada kuliah biofisika. Jadi seperti ini saya jam ini tadi saya kuliah fisiologi hewan jam 7:30. Tapi jam 8 saya harus kuliah ekofisiologi. Nah, sehingga yang ekofisiologi ini tadi kan saya undur jamnya. Nah, kalau praktikum kan enggak bisa mundur. Saya jam 1 itu ada kuliah biofisika, terus jam 1 berapa itu ya, itu saya praktikum. Jadi mungkin saya membuka praktikumnya nanti dilanjutkan asisten gitu ya. Iya, Ibu. Seperti itu, Bu. Nah, terima kasih. Ya. Ibu mau maaf, tadi beberapa teman-teman ada yang gagal absen, Ibu. Oh, iya, ya, sebentar. Saya kuliah. Gagal absen. Siapa ya? Kuliah daftar penuh. Sebentar. Kok harus mulai kelas lagi? Sebentar saya buka. Ada 5 orang kayaknya. Sebentar ini kok susah nanti. Sebentar agak lemot. Yang belum absen, sebentar. Ini, iya ini. Ini Rafi'i Satria Utama. Ya, oke. Terus ini kok agak lemot banget sih. Lagi. Ini terus siapa lagi? Rifa itu ada enggak? Halo? Rifa pindah, Ibu. Oh, Rifanya pindah. Asti juga enggak ada ya? Asti, Rifa memang enggak ada. Kemudian ini Salsabila hadir, Bu. Salsabila hadir, oke. Sudah. Terus Mauris. Ya, hadir saya, Bu. Oh, Mauris. Ya, oke, Mauris. Ada lagi? Mauris. Sudah ya? Ini yang keluar 2 ya dari 75, ini aja 73. Semua sudah saya absenkan. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.